Basnas dengan nomor rekening Bank Sumsel Babel 16609099999 atau 8660909000099. Semoga rezeki Anda mendapatkan berkah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basnas juga menyediakan pelayanan mobil siaga ambulan gratis. Hubungi Arif di 0884 Selamat pagi menjelang siang dan Informasi lebih selamat lanjut bekerja. Anda bisa hubungi kantor sekretariat Basnas Oku Timur di Jalan Adiwiyata, Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, atau Anda bisa hubungi di 073532736063. Email basokutimur@yahoo.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali jumpa bersama Yola Arvinda pada pagi Anda kali ini dalam program spesial kedua, yaitu Mutiara Kalbu spesial bersama narasumber kita, perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Edisi hari ini Jumat 12 Februari 2021. Puji syukur sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat dan tetap bersemangat Pak Ustadz. Insyaallah. Ya. Baik, para pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur di kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin tanpa kita sadari ini adalah sebuah kritikan untuk diri kita, bahwa tema kita hari ini mengangkat tentang kematian dari seorang ulama yang tentunya Allah menunjukkan kepada kita itu menjadi sebuah ilmu ya, Ustaz. Bukan. Jadi itu bukti bahwa Allah akan sedang mengangkat ilmunya. Oh, Allah sedang mengangkat ilmunya. Wah, ini sangat luar biasa. Seperti apa kajian kita? Kita akan mendengarkan secara langsung yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo Utomo. Sebelum kita mengundang Anda bergabung melalui layanan telepon di 0735 481 800 ataupun SMS WhatsApp-nya di 0811 7241 800. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat semua, kaum muslimin dan juga pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, sejangkau siar radio yang kita sayangi dan kita cintai bersama ini, sampai di daerah-daerah yang terpencil, karena suara akan terus mengikuti gelombangnya, insya Allah. Kalau kata Pak Presiden kita, satu suara berjuta telinga, insya Allah. Baik, kita akan bahas satu tema yang sebenarnya ini fenomena yang kita hadapi hari ini, yang kita hadapi saat ini.
Ulama itu apa sih? Siapa sih mereka? Ulama adalah warathatul anbiya. Apa warathatul anbiya? Warathatul anbiya adalah pewarisnya nabi-nabi. Saat nabi sudah tidak ada, saat rasul tidak ada, maka yang melanjutkan estafet dakwah adalah ulama. Siapa mereka? Mereka adalah yang menuntun umat, yang mengarahkan umat, yang memberikan fatwa kepada umat. Siapa mereka? Mereka adalah yang menjadikan umat mengerti tentang agamanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang akan mengajak umat menuju ridho Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan di dunia dan di akhirat nanti. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang tidak berhenti mengajak dalam kebaikan, yang pada akhirnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang di akhirat kita tidak butuh mereka? Di dunia kita butuh ulama, di akhirat pun kita butuh mereka. Kapan saat butuh mereka? Saat kita di surga nanti pun kita butuh mereka. Kenapa butuh mereka? Karena nanti hari-hari di surga itu ada kalanya kita melihat wajah Allah. Maka saat kita ingin melihat wajah Allah, nanti ulama itu loh yang akan mengajak kita dan yang menjadi katakanlah satu bahagian manusia yang kemudian membawa rombongan untuk melihat wajah Allah. Karena kenikmatan di surga yang paling dahsyat dari seluruh kenikmatan yang diadakan oleh Allah di surga nanti, yang paling dahsyat, yang paling unggul, yang paling luar biasa adalah melihat wajah Allah. Bagaimana itu kelangsungannya nanti? Wallahu a'lam. Wala ainun ra'at. Belum pernah cerita itu dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah cerita bagaimana kita nanti melihat wajahnya Allah, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan bagaimana nanti saat kita bertemu dengan wajah Allah itu belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia bagaimana cara dan tata caranya. Tetapi yang jelas bahwa nanti kita butuh ulama juga di sana agar kita ditemani saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, menghadapnya bagaimana, kaifiatnya itu kita tidak tahu. Tetap wallahu a'lam, Allah yang maha tahu bagaimana nanti. Kaum muslimin, siapa sih mereka? Mereka adalah Ause di tengah ke gurun Sahara, gurun yang panas, saat umat haus dalam ilmu agama mereka. Mereka adalah Ausenya. Mereka yang memberikan seteguk air, seteguk pengertian tentang agama, seteguk harapan setelah kehidupan ini ada kehidupan baru, ilmu, pemahaman dan lain sebagainya itu keluar dari lisan-lisannya ulama. Makanya kematian ulama berbeda dengan kematian umara. Kalau umara, kalau pejabat hari ini mati, besok sudah bisa dilantik umara atau pejabat yang baru. Pak Camat hari ini meninggal, besok nggak usah khawatir, ada Pak Camat baru. Tetapi begitu ulama meninggal, 10 tahun belum tentu tergantikan posisi ulama itu. 100 tahun belum tentu tergantikan posisi ulama itu. Bagaimana kita lihat M. Nasir, bagaimana kita lihat Hamka, bagaimana kita lihat Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana kita lihat Imam Ahmad Dahlan. Sudahkah ada pengganti mereka saat ini? Sudahkah ada pengganti mereka saat ini? Belum ada, kaum muslimin. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini adalah anaknya Amr bin As. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmunya dengan sekali angkat dari antara hamba-hambanya, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmunya dengan mematikan ulama. Ini
tertulis dalam responden atau orang-orang yang berkompeten menulis ulama sekaliber nasional dan juga sekaliber internasional di Indonesia ini tahun 2020 itu ada sekitar 300-an lebih ulama yang meninggal. Januari ini saja sudah banyak yang meninggal, hampir puluhan, bahkan hampir ratusan bahkan. Yang di tahun 2021 ini, yang sekaliber nasional. Lah kalau sekaliber lokal juga dihitung, sudah berapa ulama yang memberikan fatwa mereka sudah tidak ada lagi. Hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Kemana? Mereka dipanggil oleh Allah. Dan saat mereka dipanggil oleh Allah, ilmu yang ada di dalam dirinya itu juga diambil oleh Allah karena bersama dengan mereka. Makanya sampai hatta layu beki aliman itakhodan nasu ru'usan juhalan. Sampai nanti tidak ada lagi tersisa orang alim, dan kemudian manusia mengambil orang-orang bodoh. Apa untuk apa di sini? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka orang-orang yang mengambil orang-orang bodoh ini dimintai fatwa, dan mereka akhirnya terpaksa berfatwa bighairi ilmin, karena tidak adanya ilmu. Mereka berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Fadhallu fa'adhallu. Maka orang-orang yang seperti ini nanti pada posisinya dia sesat dan menyesatkan, Mbak. Makanya sebenarnya kenapa hari ini kita saksikan ulama begitu banyak diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah, itu sebenarnya Allah sedang mengangkat ilmunya. Karena ulama mau meninggalkan dunia ini bersamanya ilmu-ilmunya. Makanya, dan ini tanda-tanda dekatnya kiamat, dengan cara Allah mematikan ulama sampai nanti tidak tersisa ulama itu, dan nanti orang-orang mengambil orang bodoh, kemudian dimintai fatwa, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata dalam sebuah kitab bahwa mautu alfi abidin qaimin bil laili wa shaimin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Sesungguhnya kematian 1000 orang yang ahli ibadah, mautu inna mauta alfi abidin qaimin bil laili wa shaimin bin nahar, bahwa kematian 1000 orang yang ahli ibadah, yang dia malamnya bangun, yang 1000 orang tadi setiap hari bangun malam, kemudian setiap pagi sampai sore dia puasa, kok meninggal orang ahli ibadah ini jumlahnya 1000, ahwanu, kata Umar bin Khattab. Apa ahwanu? Lebih remeh. Ahwanu min mauti alimin wahidin. Dia lebih remeh kematian orang ahli ibadah yang 1000 tadi dibandingkan dengan kematian satu ulama. Basirin bihalalillahi wa harami, yang ulama ini mengerti hukum-hukum fikih, mengerti halal haramnya, mengarahkan umat ke arah yang baik, ke arah yang benar. Itu tidak lebih remeh dibandingkan dengan kematian 1000 ahli ibadah sekalipun. Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa melahirkan 1000 orang yang ahli ibadah. Tapi orang yang 1000 ahli ibadah belum tentu bisa menghasilkan satu orang yang alim. Berarti orang yang alim yang saat ini diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah, itu sungguh sebenarnya itu kematian serupa atau tidak sebanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah saja. Nah ini, jadi hari ini kita saksikan berapa banyak ulama yang sudah diangkat oleh Allah, dimatikan. Itu berarti sebenarnya nanti sampai tidak tersisa lagi. Bahkan di surah Ar-Ra'du ayat 41 kaum muslimin dan muslimat, bisa dibuka di surah Ar-Ra'du ayat 41. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha.
Sungguh, apakah mereka tidak melihat, mereka orang-orang itu tidak melihat bagaimana kami mendatangi wilayah-wilayah itu, mendatangi bumi-bumi itu, dan kami kurangi bumi-bumi itu, kami kurangi wilayah-wilayah itu, kata Allah, min atrafiha, dari sisi pinggirnya. Jadi Allah kaum muslimin untuk mengurangi wilayahnya, Allah kaum muslimin untuk menghilangkan wilayah-wilayah itu, untuk menghilangkan tempat-tempat ardun atau bumi Allah itu, menghilangkannya dengan apa? Mengurangi dari tepi-tepinya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan kharabuha, dan Allah menghancurkan dengan dari tepi itu apa? Bimauti ulamaiha, dengan mematikan ulama-ulamanya, wa fuqahaiha, dan juga Allah mematikan ahli fikihnya, dan wa ahlul khairi minha, dan juga Allah mematikan orang-orang yang selalu berbuat baik di antara mereka. Jadi ketika Allah ingin menghapuskan atau ingin menghilangkan satu wilayah, itu dengan cara apa? Allah dengan cara mematikan ulama. Kalau nanti ulamanya sudah hilang dari daerah itu, tidak ada lagi yang berfatwa, tidak ada lagi orang yang menjadi public figure, dan ketika itu orang akan bertikai dan akhirnya musnahlah orang-orang di daerah itu. Sudah berapa banyak yang dulu wilayahnya lebar, dulu wilayah itu ada yang penghuninya, tetapi sekarang tidak ada, kemana? Karena Allah sudah menguranginya, karena Allah sudah mengurangi wilayah itu dengan cara apa? Dengan cara mematikan ulamanya, dengan cara mematikan ahli fikihnya, dan dengan cara mematikan orang-orang yang selalu berbuat baik, yaitu apa? Ulama, ahli fikih, dan orang-orang yang selalu dalam kebaikan Allah cabut, maka wilayah itu nanti tidak ada lagi yang fatwa ilmu, tidak ada lagi yang memanage masyarakat dan umat, dan ketika itu orang akan berlaku seenak sendiri, karena yang berfatwa adalah orang-orang bodoh, sampai akhirnya mereka hilang karena bertikai. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, insyaallah. Demikian mungkin kajiannya. Kalau ada pertanyaan yang apalagi, saya senang kalau berkenaan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Baik. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Susilo Utomo dan para pendengar dimanapun Anda berada. Itulah tadi kajian yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau memang kita bawa tahu di media sosial dan lain sebagainya, banyak beberapa hari kemarin kita kehilangan para ulama yang mudah-mudahan ini menjadi acuan bagi kita. Semoga Allah segera memberikan generasi penerusnya. Iya, benar. Oke, baik. Buat Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0811 7241 800 untuk SMS WhatsApp-nya, dan juga di 0735 481 800-nya. Ya, kita coba untuk layanan WhatsApp kita hari ini, Pak Ustadz. Ada yang coba bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah yang ada di Tunas Praca, Pak Ustadz, pertanyaannya, apa bedanya ulama dengan ustadz? Dan apa perbedaannya? Apakah mereka sama-sama pemberi petunjuk Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ini istilah saja. Ya gini ya, kalau di Indonesia ustadz itu ya ngajar ngaji pun disebut ustadz gitu kan. Ustadz itu kalau di Indonesia bisa adzan, bisa disebut ustadz di Indonesia. Tapi kalau dari asal muasal bahasa itu, ustadz itu kalau di Mesir, di Arab Saudi itu sekelas, kalau di Indonesia itu sekelas profesor, Mbak. Jadi baru disebut profesor dalam konteks agama itu disebut ustadz. Tapi sementara kalau di Indonesia kan ustadz itu kecil malahan dianggapnya, padahal sebenarnya setiap ustadz itu pasti ulama kalau di Mesir sana gitu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, kan gitu. Ustadz belum tentu ulama, tapi kalau ulama pasti ustadz kan kalau di Indonesia. Tapi enggak, kalau di sana kebalik.
tidak semua ustadz itu semua ustadz pasti ulama. Tapi ulama belum tentu ustadz kalau di sana. Karena ustadz itu di sana lebih pada label akademik. Paham nggak? Jadi memang dia ada Ya. ijazahnya gitu. Bukan ijazah tapi ijazahnya paling ya magister, doktor, tetap doktor. Tapi setelah doktor atau setelah dia mungkin profesor baru disebut ustadz gitu. Maka mereka syekh biasanya. Kalau syekh itu ya kalau di sini mungkin ustadz lah kira-kira gitu. Syekh itu malah kalau kita justru syekh seakan di atas ustadz gitu kan. Kalau di sana kebalik, justru syekh itu di bawah ustadz gitu. Kalau di sana di aslinya sana. Silahkan ini apa namanya sekedar istilah, tetapi yang jelas di Indonesia yang disebut ustadz juga ulama. Gitu loh, ulama. Walaupun memang ada tukang ngaji yang sekali maaf yang barangkali hanya ngerti tentang baca Al-Quran juga disebut ustadz, belum tentu ulama. Tapi ada beberapa orang yang disebut ustadz di Indonesia ini juga ulama gitu. Dan panggilannya tetap tetap ustadz panggilannya di Indonesia. Walaupun dia mungkin seorang kaliber ulama. Apa sih bedanya ulama disebutkan di sini? Ulama itu warasatul anbiya, ulama itu yang memberikan fatwa. Makanya di Indonesia ada lembaga ulama namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, kumpulan di situ kumpulan orang-orang yang sekelas ulama, bisa dari Muhammadiyah, bisa dari NU, bisa dari LDII, bisa dari macam-macam di situ. Berkumpul di Majelis Ulama Indonesia. Saat nanti ada sesuatu masalah di tengah umat, mereka nanti yang memberikan fatwa. Misal ulama sering bingung tentang hukum-hukum makan. Misal bagaimana makan kodok, nanti ada fatwa ulamanya. Itu sekelas ulama. Misal nanti umat bingung nih nanya sama ulama, apa hukumnya makan kelawar? Nah nanti ulama nanti rembuk gitu loh Mbak. Komisi fatwa dari Majelis Ulama itu berembuk musyawarah pakai kitab dari rujukan sekian kitab dan kemudian ditentukan dengan hukum itu, dan itu disebut ijtihadul ulama. Apa sih ijtihad? Ijtihad itu adalah badlul judi fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Bahwa ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh ulama, yang arti dari ijtihad itu adalah mengambil intisari dari mengambil potensi dirinya, berpotensi dalam dirinya itu menggali potensi untuk menentukan hukum syar'i yang diambil intisarinya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut mujtahid, dan ulama itu seorang mujtahid. Dan kumpulan ulama nanti kemudian mereka berkumpul menentukan satu hukum, itu kerjaan disebut ijtihad. Kalau ijtihadul ustadz enggak jadi itu. Enggak boleh ijtihadul ustadz. Ustadz siapa yang berijtihad? Enggak, tapi ijtihadul ulama, walaupun mungkin ada salah seorang ustadz yang sudah berkali berulama berkumpul juga di situ. Itu loh. Jadi itu hanya sebutan saja dan lebih ringan, lebih akrab ustadz itu dibandingkan itu seorang ulama kan kayak mana gitu. Baik, kurang akrab. Iya, kurang akrab. Baik, kita coba untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Zur yang ada di Tanjung Kemalo yang mau bertanya Pak Ustadz tentang sholat. Saya pernah dengar ceramah Ustadz tempo lalu bahwa sholat bisa digantikan. Saya belum begitu jelas, mohon bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, sudah saya sampaikan memang kemarin bahwa kita nggak usah berbicara mazhab Maliki, nggak usah berbicara mazhabnya yang lain, misal mazhab Hanafi dan Ibnu Hambal mazhab Hambali, nggak usah. Kita fokus saja di mazhab Syafi'i, karena di mazhab Syafi'i itu juga ada pecah pemahaman menjadi 3. Yang pertama, nggak usah diganti sholat itu. Misal jenengan setahun nggak sholat, itu nggak usah dikodok, nggak usah. Cukup jenengan banyak bertobat, banyak sholat sunnah.
Oke, klik ya Mbak ya. Pendapat tetap dari madhab Syafi'i. Kita nggak usah bicara yang Hanafi, yang Maliki, yang Hambali. Syafi'i saja itu ada 3 pendapat. Pendapat yang kedua, nggak usah diganti dengan sholat sunnah, diganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Bayar beras. Berapa? Untuk 1 kali sholat sebanding dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1 carukan tangan penuh. Misal jenengan sampean gabungkan antara tangan kanan dan tangan kiri, kemudian sampean kasih beras, itu 1 mud. Makanya kalau kita zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu 1 sok. Makanya so'an min tamrin, 1 sok dari kurma. Makanya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Berarti kalau 1 sok itu bisa menggantikan 4 sholat yang tertinggal. Jenengan hitung kalau seandainya jenengan itu mau 1 tahun ya dihitung berapa tertinggalnya. Itu berlaku untuk jenengan juga untuk ibu jenengan yang meninggal yang ketinggalan sholat. Misal sampai di ujung hayatnya itu, misal ibu ini nggak sholat 3 bulan, jadi hitung 3 bulan. Nah, yang ketiga dikodok. Jenengan tinggal 1 tahun, maka dari hari ini jenengan kodok 1 tahun. Bagaimana caranya? Jenengan sholat wajib, setelah selesai sholat wajib, sholat lagi dengan niat bagaimana? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Kodoan. Jadi niatnya kodok. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat duhur lagi 4 rakaat seperti itu dilakukan sampai setahun. Kalau jenengan pernah meninggalkan sholat 1 tahun. Oh Pak Ustadz, nggak jelas sholatnya ini. Saya nggak pernah yang ketinggalan yang lain. Saya paling ketinggalannya cuma duhur. Ya berarti duhur. Misal nih, waktu duhur itu selalu ketinggalan karena waktu itu kerja Mbak misal. Nah, 1 tahun duhur aja, nggak usah yang lain. Berarti duhur saja. Kalau seandainya memang ingetnya jenengan sholat duhur itu yang ketinggalan, yang selalu tidak sholat, maka mulai saat ini kita pakailah yang pendapat ketiga dari mazhab Syafi'i itu. Apa? Qadha sholat ini yang paling mendekati kebenaran dari mazhab Syafi'i. Daripada yang pertama hanya dengan menggantikan sholat-sholat itu dengan sholat sunnah. Nggak jelas itu. Kemudian fidyah itu agak memberatkan. Nah yang paling dahsyat adalah bukti taubat kita adalah dengan mengqadha dengan 1 tahun. Kalau seandainya yang kita tinggal 1 tahun, itu pun kalau seandainya memang 5 waktu kita tinggal semua. Kalau cuman seandainya maghrib yang tertinggal, ya maghrib saja. Setelah selesai maghrib kita kodok maghrib. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Begitu Mbak. Baik, kita coba pertanyaan. Oke. Ya, Pak Ustadz ya. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah Pak Ustadz yang ada di Gunung Raya. Saya mau bertanya Pak Ustadz seharusnya tahun ini kami mengikuti tur untuk ziarah Wali Songo, tapi sayangnya tertunda karena corona. Oh, iya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, ziarah Wali Songo, apakah wali-wali itu adalah ulama ahli Allah yang tentunya menjadi petunjuk buat kita? Dan apakah kalau kita banyak memohon dan berdoa di kuburan wali Allah itu mendapatkan petunjuk berkahnya dari Allah? Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya Allah Ibu, jadi sudah kita sampaikan kemarin waktu syar'i Senin Mbak, pas betul itu. Saya sampaikan tentang mimpi seorang Habib. Walaupun Habib itu hidup 200 tahun yang lalu, jadi seorang Habib ini berarti keturunan Rasulullah. Bukan bermimpi, ketemu langsung. Berarti gini Mbak, musyahadah itu hanya bisa dicapai yang ketemu Allah Rasulullah Muhammad. Sementara musyahadahnya para sahabat langsung ketemu.
dalam keadaan Rasul masih hidup. Nah, orang-orang setelah sahabat yang belum pernah ketemu Rasul dalam keadaan hidup, itu musyahadahnya ketemu Rasul. Coba tuh. Musyahadah itu ketemu Rasul. Ketemu langsung, bukan dalam mimpi, dalam kajian itu. Nah, seorang cucu Rasul ini ketemu Rasul, kemudian dia minta nasihat langsung dari Rasul. Ketemu Mbak, bukan mimpi. Ketemu Rasul, tapi dia minta nasihat satu hadis yang tanpa wasitoh, tanpa ada perantara. Dia langsung Rasulullah. Dan di dalam hadis itu dikemukakan 3 macam yang disampaikan Rasul kepada cucunya ini. Yang pertama tentang kopi, yang kedua tentang tasbih, dan yang ketiga tentang ulama. Orang yang bisa berdiam, orang yang bisa bertemu, orang yang menemui ulama pada waktu hidup atau sudah mati, itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Setara dengan ibadahnya seseorang di ujung dunia dan badannya irban-irban. Irban-irban itu apa? Terpotong-potong, Mbak. Misal nih, di sebuah tempat yang sulit ibadah, kalau kita ibadah sampai badan kita dipotong-potong. Nah, orang yang bisa bertemu dengan ulama, baik ulama itu masih hidup atau sudah meninggal, maka pertemuan itu setara dengan seorang yang ibadah, yang sampai mempertahankan ibadah itu terpotong-potong tangannya, terpotong-potong kakinya, terpotong-potong badannya. Ini memang mungkin sebagian orang saat mendengar demikian itu tidak mempercayainya. Tapi saya mempercayainya. Kenapa? Ada di dalam kitab apa? Kitab Zikrul Mustafa. Dan dalam kitab itu jelas banget diceritakan bagaimana orang yang bisa sowan dengan ulama. Yang sowan ini baik dalam keadaan hidup atau sudah mati. Berarti kalau sudah mati kemana, Mbak? Ziarah ke kuburannya itu senilai dengan ibadah seseorang yang sulit beribadah, yang kalau dia beribadah sampai terpotong-potong tangannya, terpotong-potong. Artinya apa? Syahid, Mbak. Orang yang mengunjungi waliullah syahid matinya, gitu maksud saya. Orang yang mengunjungi kuburan wali itu syahid. Dan apakah wali songo itu wali? Jelas. Wali yang menentukan. Sekarang gini, jangan bayangkan bagaimana seorang yang dulu raja-raja, mungkin masyarakat raja-raja dulu itu agamanya apa coba, Mbak? Agamanya kan Hindu, agamanya Buddha, tetapi dengan dakwah yang tidak pakai kekerasan coba. Kalau dulu zaman Rasul itu menaklukkan kerajaan dengan perang, Mbak. Kenapa mereka marah dengan perang? Makanya kemudian sebenarnya yang diutus ke Indonesia itu juga wali-waliullah yang diutus oleh Rasulullah. Nanti insya Allah akan kita kaji, nggak mungkin kalau kita kaji di sini. Bahwa sebenarnya keturunan Rasulullah itu loh yang masuk ke Indonesia ini. Dengan cara apa? Perintah dari ulama-ulama yang ada untuk membereskan Nusantara. Yang Nusantara ketika itu dikuasai oleh raja-raja yang beragama bukan agama Islam. Untuk menundukkan mereka bukan dengan kekerasan. Kenapa? Karena raja-raja Indonesia dulu itu saktinya luar biasa. Justru harus dengan lemah lembut. Dan kemudian ulama-ulama, kemudian wali-wali itu datang ke Indonesia dengan cara apa? Dakwah dengan tentram, tanpa harus pakai pedang. Dan itu dilakukan, ternyata Nusantara berubah menjadi sekarang negara yang paling banyak muslimnya. Itu jasa mereka. Itu minimal kita tipak tilas ke wali-waliullah itu. Dan bukan minta doa mereka ke sana, kita mendoakan mereka. Saat kita mendoakan mereka, sebenarnya doa itu akan kembali kepada diri kita. Itu seperti itu, Mbak, insya Allah. Luar biasa ya Pak Ustaz. Nanti insya Allah kita kaji bagaimana bagaimana ulama masuk di Indonesia ini, insya Allah. Oke. Nah, Pak Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan karena pernah ini jadi pertanyaan juga kawan-kawan. Katanya sudah pernah ziarah wali Allah itu yang kurang lebih 7 kali ziarah berturut-turut. Itu sama amalnya atau sama ibadahnya dengan berangkat umroh? Oh, nggak bisa, nggak tergantikan. Ustaz Saiful Anwar, selamat datang.
Nggak tergantikan Pak, nggak boleh itu, nggak tergantikan umroh dengan ziarah kubur, nggak tergantikan. Kenapa? Karena umroh itu ziarah Rasulullah, beda Mbak dengan ziarah wali. Nggak kemudian 7 kali wali nanti jadi kemudian seperti umroh, kalau itu ziarah aja gitu kan. Nggak demikian nggak. Tetapi umroh tetap di atas segala-galanya. Oke, baik. Iya, insya Allah. Terima kasih. Kita coba lagi Oke. Pak Ustadz, untuk Anda yang ingin bergabung di 0735 481 800 ataupun di SMS WhatsApp kita 0811 7241 800-nya ya. Kita coba untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. curhat sedikit tentang masa lalu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mimpi bermain dengan Nabi Muhammad. Seakan-akan dirinya masih seusia 5-6 tahun. Bahkan saya diajak ke rumah pengasuhnya. Bahkan saya melihat Nabi Musa diarak-arak pakai terbangan. Dia memakai jubah seakan-akan waktu itu saya masih sekitar kayak anak masih usia 3 tahun di dalam mimpi. Iya. Padahal saya sudah sekitar 25 tahun Pak Ustadz. Sebenarnya ada rahasia apa yang tersembunyi? Emang sih saya sejak usia 2 tahun sudah menjadi anak yatim. Maaf Mbak kalau di luar tema. Setiap tausiah selalu fokus. Saya sadar kita di dunia gak ada yang patut dibanggakan. Waalaikumsalam dari hamba Allah. Oh. Sedikit curhat katanya Iya, tentang iya. mimpinya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi musyahadah itu ada 2. Derajat musyahadah selain Rasulullah itu ada 2. Apa? Pertama musyahadah dalam mimpi, kedua musyahadah nyata. Dan kalau yang nyata ini nggak semua orang bisa, hanya beberapa orang saja. Seperti Bishr Al-Hafi, insya Allah itu musyahadahnya betul-betul bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kalau yang lainnya musyahadahnya dengan cara mimpi. Kenapa? Karena Rasul pun bersabda, Man ro'ani faqad ro'ani hakon. Siapa yang bermimpi ketemu aku, maka sebenarnya itu sedang ketemu aku. Kenapa? Li'anna syaitan lan yusbihuni. Karena setan itu tidak mungkin bisa menyerupai aku, Mbak. Iya. Jadi itu satu dulu landasannya, bahwa mimpi bertemu Rasul itu hak. Kenapa? Karena setan itu tidak dikuasakan Allah untuk menyerupakan Nabi Muhammad. Lan, pakai lan itu berarti tidak mungkin, mustahil setan bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mimpi bertemu Rasul itu sebenarnya hak. Lalu apa yang tersirat di situ? Insya Allah itu kebaikan. Apalagi sampai Rasul mengajak main. Apalagi di situ ketemu Nabi Musa. Itu insya Allah hal kebaikan. Tetapi jaga kebaikan ini. Maksudnya bagaimana? Jaga mimpi ini. Berarti jenengan sudah musyahadah. Walaupun musyahadah level kedua. Karena musyahadah yang level pertama bertemu langsung. Jangan kira Rasul itu meninggal. Kita bisa ketemu langsung Rasulullah. Itu musyahadahnya wali. Langsung bertemu seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Siapa namanya kalau nggak salah? Habib Ahmad bin... Siapa lupa saya. Saya nggak bawa anunya, lupa. Kemarin baru kita sampaikan hari Senin itu. Bahwa beliau langsung musyahadahnya begitu. Musyahadahnya langsung begitu. Termasuk siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bertemu Rasulullah langsung, bukan dalam mimpinya. Kalau dalam mimpi itu banyak, orang-orang sekarang pun banyak. Saya belum pernah dalam mimpi, belum pernah musyahadah juga belum pernah. Belum layak. Saya baru bisa ngomong, Pak. Belum. Saya juga merindukan itu, tetapi belum sampai. Mungkin belum pantas saya untuk bertemu, dalam mimpi pun belum pantas. Maka kalau hamba Allah yang bertanya ini, hamba Allah ini lebih dahsyat mungkin derajatnya dibandingkan saya. Kenapa? Saya belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Itu. Baik, kalau misalkan bermimpi, kita nggak tahu ya maksud, karena yang jelas kita tidak pernah melihat Iya. Rasulullah seperti apa, nabi-nabi itu seperti apa. Pengakuan, Mbak. Pengakuan. Pengakuan. Jadi Rasul nanti ngaku bahwa saya Rasul. Oke, baik, kita coba angkat. Oke, telepon. ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Oke, dari siapa di mana? Hidayat di Bengkulu. Oke, silakan Wih, pertanyaannya dah Pak panjang Hidayat. ya. Jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Pernah apa? Omar Boy. Ya. Oke. Oh, berisik. Oh, sholawatan itu ya. Baik. Kemudian ngaji. Ya, tapi ini suka ada terjadi nih Pak Iya, Ustadz, memang ya. iya. Banyak di mana-mana memang masjid saat Iya. ini tidak boleh sekitar di atas jam 10 malam. Pada Isya itu sudah nggak boleh menggunakan lagi suara Ini kan mau keras. subuh. Mau subuh juga sama Iya. gitu. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau menyikapi kejadian-kejadian begini ini ya tinggal kekuatan lah. Artinya kalau memang kita itu kuat di situ, insya Allah orang nggak ada yang protes gitu. Ya tinggal kemudian kondisi kita mampu nggak melawan itu. Kalau sekiranya mampu lawan, bahwa memang ini syiar gitu loh. Tetapi juga jangan terlalu malam mulainya. Misal nih subuhnya 4:30, ya sudah kita baca Qurannya itu taruhlah jam 4 lah, atau jam 4 lebih 10, atau jam 4 lebih 1/4. Jadi nanti baca Qurannya cukup 1/4 jam saja. Jangan nanti subuhnya 4:30 kita baca Quran 3:30 misalkan 1 jam, terlalu lama, itu sudah mengganggu namanya. Insya Allah kalau kita tahu metode dakwah itu, metode cara menyampaikan itu, insya Allah enggak. Karena at-thariqatu ahamu minal madah. Kalau dalam ilmu tarbiyah itu bahwa cara itu lebih dominan, lebih penting dibandingkan dengan materi yang disampaikan. Maksudnya apa? Kalau kita menyampaikannya itu dengan cara yang baik, orang enggak tersinggung insya Allah. Cara yang baik apa? Tahu waktu. Setelah Isya ya jangan kemudian pakai speaker lagi kalau memang bukan pada waktu Ramadan. Kalau Ramadan saat pakai speaker boleh, tapi jangan sampai jam 10 lebih. Ada cara-cara untuk pendekatan itu. Ketika itu udah kita jalani, kok orang masih memprotes, ya sudah, berarti kita buat aturan antara pihak masjid dengan pihak masyarakat. Siapa wakilnya dari masyarakat? Kita undang kemudian perangkat desa sebagai saksi. Bagaimana ketidakbolehannya itu apa? Yang mengganggu itu apa? Justru harus diterima itu. Satu, untuk keberkahan wilayah itu. Kenapa? Wilayah itu bila didengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka wilayah itu akan menjadi wilayah yang dahsyat, wilayah yang berkah. Wilayah itu saat pagi sebelum subuh didengarkan Al-Asma'ul Husna, maka sungguh wilayah itu akan menjadi wilayah yang luar biasa nantinya. Wilayah itu tak saat didengarkan kalimah-kalimah thayyibah, bukan Quran mungkin, atau mungkin kita baca-baca tasbih, takbir, dan mungkin di situ ada istighosah, itu wilayah akan menjadi wilayah yang luar biasa. Maka pahamkan juga kepada mereka bahwa saya baca ini bukan untuk kepentingan saya baca ini untuk syiar Islam dan untuk kamu itu, bilangin gitu. Kamu itu, bilangin, agak marah dikit gitu nah. Iya, yang protes itu. Kamu itu sebenarnya bisa menghirup udara segar itu karena kami ini, jasa-jasa kami yang baca Quran, jasa-jasa kami yang masih bertakbir, jasa-jasa kami yang masih mengumandangkan azan. Nanti dunia ini akan digulung oleh Allah saat tidak ada suara lagi. Dan mikrofon itu untuk apa sih? Untuk memang jangkauan lebih luas. Bukan kita pengen terkenal masuk TV. Pengen terkenal kencingi itu Ka'bah itu nanti terkenal. Ya artinya gitu loh, kita nggak mencari itu, kita mencari bagaimana wilayah yang kita diami ini wilayah yang damai, wilayah yang sentosa, wilayah yang banyak manfaatnya, wilayah yang banyak berkahnya. Dengan cara apa? Melantunkan Al-Quran, melantunkan tasbih, melantunkan Al-Asma'ul Husna. Bayangkan, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama yang indah, nama yang bagus, Asmaul Husna namanya. Mi'atan illa wahid, dan 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mendengarnya
Ahsoha itu bisa mendengarnya, bisa menghafalnya, bisa membacanya, bisa memfasilitasinya. Berarti saat nanti di masjid itu ada kumandang Al-Asmaul Husna, ada orang dengar saja sekali dari Al-Asmaul Husna, menurut hadis ini dia masuk surga. Kamu nggak senang masuk surga? Tak doakan masuk neraka kamu. Nah, bilangin gitu, agak-agak sedikit itu loh. Iya. Kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan marbot yang baru saja Ya. telepon semangat. Semangat, nggak usah takut, nggak usah takut. Oke. Kalau memang kita sudah ada cara yang baik yang kita lakukan, tidak berlebihan, pertahankan itu, pertahankan, walaupun nyawa sampai diminta, pertahankan. Karena itu syiar Islam sebagai kelembutan dan kerahmatan serta berkah wilayah itu. Dan saya rasa ini sangat-sangat disayangkan kalau memang yang protes itu satu agama dengan Ya, kita sesama ya. muslim. Biasanya malah sesama muslim itu biasanya malah. Karena memang di desa saya Pak Ustadz di sana itu berhadapan antara masjid dan juga gereja. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan setelah sholat atau sebelum sholat itu kan ada kumandang sholawat dalam pernah tiba suatu saat itu tidak ada sholat, datanglah orang penjaga dari Gereja. Masya mendatangi, Allah. "Kenapa kok tidak ada Tak ada nyanyian sholawat?" Islam?" Dia Masya bilangnya Allah. nyanyian Islam. Nyanyian Islam. Nyanyian Islam. Dan itu saya waktu saat kecil. Masya Dan di Allah. situ kami bilang kalau mixer TPA kami rusak. akhirnya dipinjamkan. Masya Allah. Ini Suster, saya ingat sekali dulu Iya, itu iya. Suster Margaret yang memberikan dan sudah dia mengerti menjelaskan. tentang agama justru orang-orang yang Iya, seperti ini. itu Toleransinya saya sangat gitu. terharu karena mengingatkan saya dulu masa Iya, kecil, iya, Pak iya. Ustadz. Kita coba lagi Oke. teleponnya. Assalamualaikum. Oh, terputus. Oh, iya. Gimana? Di Kalimantan. Pak, karena suaranya storing, suaranya agak diperkeras saja dan radionya mungkin dikecilin biar jelas. Oke. Oh, alhamdulillah. Oke. Oh, baik. Yang negur tadi yang di Bengkulu itu muslim atau non muslim? Muslim, Pak. Masya Allah. Oh, keren, Pak. Oke, belum diberi hidayah Iya. saja sama Allah. Doain, kasih Fatihah 17 kali, kasih Fatihah 17 kali dia masuk Islam. Dia lembut nanti hatinya. Oke. Baik, ada lagi? Cukup, Pak? Oh, Oke, ya. Baik. Berjuang terus, pertahankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dia marbot di Iya. Kalimantan. Masya Dan Allah. banyak orang yang non muslim tidak keberatan dengan Hmm. itu. Ternyata dia pindah ke Bengkulu, justru berarti Berarti artinya sebuah perkiraan ujian. saya benar, perkiraan saya benar Ah, gitu. Ujian dari Allah ini biar tambah semangat. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah ikutan bergabung. Buat yang ada di belakangnya juga masih ada waktu kurang lebih. Kita masih menemani Anda hingga pukul 11.00 dalam talk show kita hari ini. Kita coba di belakang. Iya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Putus-putus, boleh diulang? Yanto di Riang Bandung. Silakan Pak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oh iya. Apa? Oh iya. Iya. Oke.
Oh iya. Baik. Oke. Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. jadi gini Silakan. Bapak dari Riang Bandung, bahwa di dalam sholat itu ada dua sunnah, sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad itu kalau madhab syafi'i ada dua, apa? Sunnah abad itu kunut dan tahiyat awal. Kalau jenengan ketinggalan tahiyat awal dan kunut, itu kalau karena dia ini sunnah abad diganti atau ditambal dengan sujud sahwi Bapak. Jadi kalau Bapak pas ketinggalan atau lupa kunut tadi, karena kita madhabnya Syafi'i atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kalau di Indonesia ini memposisikan kunut sebagai sunnah abad. Berarti jenengan kalau ketinggalan atau lupa ditambal dengan sujud sahwi, nggak perlu diulangi Pak dari nol. Dari awal nggak perlu, cukup sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana man layanamu walayasu 3 kali, kemudian duduk, kemudian Allahu Akbar lagi, sujud subhana man layanamu walayasu 3 kali, baru duduk tawarruk, kemudian salam. Itu Mbak. Kalau seandainya ketinggalan dua sunnah tadi, sunnah abad yang 2 tadi, apa? Tahiyat awal dan kunut. Nah, kalau tahiyat awal misal Bapak sholat duhur, kok tahiyat awalnya ketinggalan, tetapi ingat ketinggalannya itu belum sempurna berdiri di rakaat yang ketiga, cepet-cepet duduk karena itu sunnah abad. Nah itu, kalau seandainya memang belum berdiri sempurna. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, justru hukumnya tidak boleh jenengan kembali melakukan tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu sunnah abad. Nah nanti ditambal sebelum salam sujud sahwi. Jadi kalau madhab kita, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Syafi'iyah, orang-orang Imam Syafi'i itu menempatkan 2 tempat tadi, yaitu tahiyat awal dan kunut sebagai sunnah abad. Nah kalau sunnah hayat banyak. Sunnah hayat itu misal bacaan setelah Fatihah surat itu sunnah hayat. Ketinggalan surat nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Kemudian bacaan ruku itu juga sunnah hayat. Kalau nggak baca sesuatu di dalam ruku juga nggak usah ditambal dengan sujud sahwi. Bacaan iktidal itu juga sunnah hayat. Kalau ketinggalan bacaan iktidal itu nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Nah kalau kita yang tadi kembali kepada pertanyaan bahwa kunut adalah bagian dari sunnah abad, kalau ketinggalan atau lupa ditambal dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Oke, baik. Terima kasih. Kita coba lagi. Ya, untuk agak sahabat kesini waktunya nggak apa-apa Mbak, boleh. Ustaz, ya. Oke, buat yang mau bertanya masih ada waktu di 08117241 Dari hamba Allah di Belitung BK10 Pak Ustadz. Iya. Mau tanya apa sih bedanya sabar sama ikhlas? Puasa Rajab biasanya berapa hari? Maaf kalau di luar tema Pak Ustadz sama Mbak Yola. Terima kasih. Oke. Ikhlas Dengan dengan sabar, yaitu sama-sama sulit yang jelas. Bedanya apa ya? Gini loh, kalau bayangannya itu, jangan ikhlas dengan sabar itu jelas berbeda. Gitu. Ikhlas dengan ridho dengan rela aja beda kok. Apalagi kalau ikhlas dengan sabar. Misal begini, jenengan dimaki tetangga, itu harus sabar apa ikhlas? Sabar. Enggak ikhlas. Ikhlas juga. Ikhlas juga dimaki gitu. Ya Itu mau kan. gimana lagi Pak Ustadz udah keluar. Udah keluar gitu loh. Ucapannya. Jadi nggak begitu. Kalau dimaki tetangga itu hasilnya adalah sabar. Jangan ikhlas, tapi memberi infak itu ikhlas. Itu bedanya itu nah. Bayangkan aja begitu. Walaupun sebenarnya aku ikhlas dimaki, sebenarnya ya benar tapi nggak benar. Aku sabar dimaki. Itu aja sebenarnya. Walaupun maka ikhlas juga boleh. Tetapi ikhlas itu adalah apa ya? Inner dari inner beauty dari dalam diri Mbak, bahwa begitu
begitu saya memberi ikhlas gitu loh. Tapi kalau yang sabar itu hasilnya dari kita cuman ada dari dalam gitu loh, Mbak. Ada dari luar, ada efek dari luar. Itu namanya sabar. Gitu. Paham nggak? Jadi kalau ikhlas itu dari kita. Iya. Misal nih kita memberi sesuatu, kemudian melakukan sesuatu ikhlas. Nah, kalau sabar itu dari orang lain gitu loh. Berimbas ke kita. Iya. Nah itu loh. Jadi sumbernya dari siapa? Dari orang lain. Orang lain masuk ke diri kita, kita meresponnya sabar. Kalau ikhlas itu dari kita, lalu kita respon gitu. Itu bedanya. Beda ya? Beda. Itu sangat berbeda. Maka nggak boleh kemudian aku dimaki ikhlas, nggak kurang pas, nggak nyambung. Itu. Oke, baik. Kita next untuk Oke. pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya dari hamba Allah di Oku Selatan. Pertanyaannya, hukumnya jika kita tidak menjalankan hadis Nabi, apa hukumnya? Jadi gini kaum muslimin, hadis itu kemarin udah dibahas sih sebenarnya itu dibahas ya Mbak Yola ya, Iya. sama Mbak Yola tuh. Kalau ada pertentangan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, maka ilmu fikih yang didahulukan. Kenapa? Ilmu fikih ini marojiknya kepada ulama muta'awwal, ulama yang terdahulu, yaitu salafus soleh. Siapa? Siapa salafus soleh? Salafus soleh itu adalah generasi Rasulullah dan setelahnya. Khairul korni. Khairuz zamani korni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Thumma yalunahum, setelahnya. Thumma yalunahum, kemudian setelahnya. Siapa mereka? Sahabat Rasul. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Keempat mazhab yang ada itu tidak mengeluarkan hadis tapi langsung ilmu fikih. Yang ilmu fikih itu langsung didengar kepada sahabat. Makanya ketika didengar langsung dari sahabat, berarti lebih dekat dari Rasulullah. Sementara orang yang ahli hadis itu orang yang hidup 400 tahun setelah Rasulullah, sudah generasi kelima dan keenam. Sementara orang-orang yang fikih tadi generasi keberapa? 1 dan 2 atau 3, katakanlah begitu. Maka lebih orisinil mana, Mbak? Lebih orisinil ilmu fikih daripada ilmu hadis gitu loh. Karena hadis ini harus menguasai dulu kedua ilmu yang di dalam ilmu hadis. Apa? Ilmu matan dan ilmu sanad. Ilmu matan itu berkenaan dengan redaksi hadis, kemudian ilmu sanad itu berkenaan dengan siapa yang membawa hadis gitu loh. Bagaimana kalau kita nggak melakukan hadis? Nah tinggal bagaimana derajat hadis itu, gitu loh Mbak. Kalau hadis itu berkenaan dengan ibadah mahdhah dan itu sesuai juga dengan fikih, ilmu fikih, maka melakukannya jadi wajib. Kenapa? Contoh, ilmu fikih mengkonsep tentang rukun-rukun sholat. Kan gitu, rukun sholat ada demikian. Nah nanti dikuatkan dengan ilmu hadis. Nah misal seperti itu, maka melakukannya jadi wajib. Jadi jangan bicara hadis dulu, tapi muatan hadis itu apa? Gitu loh Mbak. Yang bertanya ini, muatan hadis itu apa? Muatannya ibadah mahdhah? Apa muatannya hanya karena perintah biasa? Atau muatannya fadilah amal? Atau hanya himbauan? Seperti gini, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kira-kira memberi itu wajib enggak? Enggak kan? Memberi wajib enggak Pak? Enggak. Ada pengemis datang ke rumah jenengan, itu jenengan memberi itu lebih baik. Kenapa? Tangan jenengan di atas, kata Rasul. Ini praktek hadis gitu loh. Tetapi nggak wajib hukumnya. Kenapa? Memberi infak itu memang nggak wajib. Iya. Itu.
Maka harus disinkronkan dulu juga dengan ilmu hadis. Makanya kalau sekali lagi saya katakan nanti ada pertentangan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, maka ilmu fikih harus didahulukan. Jangan ilmu hadis, karena ilmu hadis itu lebih rumit untuk mempelajarinya. Kenapa rumit? Karena dia harus mendahulukan ilmu sanad dan ilmu matan. Itu. Baik, Pak Ustadz. Kita lanjut untuk Oke. selanjutnya lagi. Satu kali lagi, Mbak. Satu Bisa. kali lagi, Ya. Pak Ustadz, ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Gunung Raya. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa hukumnya bagi orang pengadu domba atau berbicara tidak benar? Masya Saya ada Allah. sedikit. Ini buat Pak Ustadz, Mbak Yola, terima kasih. Oke. Adu domba, domba diadu. Begitu nanti dombanya sudah berkelahi dia tepuk tangan. Itu kalau dalam bahasanya an-namimah. Namimah itu dosa besar. Maka hukumannya apa? Neraka jahanam, hati-hati itu. Apalagi kalau yang namanya adu domba itu sampai melibatkan orang yang sebenarnya tidak salah. Dan kemudian karena adu domba jenengan mereka akhirnya bertikai. Dan saat mereka nanti akannya mati, itu sama sampai jenengan diderajati membunuh mereka. Makanya hati-hati itu. Jadi adu domba itu nanti efeknya itu yang dahsyat dosanya. Adu dombanya itu mungkin gak begitu dahsyat, tapi efeknya sampai dahsyat jenengan kena. Kok orang itu berkelahi dan sampai ada yang mati gara-gara adu domba jenengan, maka jenengan sama dengan membunuhnya. Ingat itu, sama itu. Analoginya apa? Banyak analoginya. Misal nih, kok jenengan pinjem uang, kok niat gak ngembalikan, itu sama dengan merampok, Mbak. Jenengan pinjem uang sama siapapun, terus diniat dalam hati aku nggak akan kembalikan uang itu, maka itu jenengan sama dengan merampoknya, sama dengan mencuri hartanya, sama dengan itu tadi, gitu loh. Kok namimah itu dilakukan, niatnya nggak mau bunuh nih, tapi kok sampai akhirnya gara-gara namimah itu jenengan tebarkan, mereka berdua kemudian berkelahi dan mati, maka sama nilainya jenengan membunuhnya. Hati-hati itu. Berarti apa? Dosa membunuh lebih dahsyat dibandingkan dosa namimah, dosa adu domba tadi. Itu. Bahkan di dalam kubur pun itu akan Allah siksa juga orang yang namimah. Kan ada tuh Rasul pernah sampai ke dua kuburan, yang dua kuburan itu Rasul ngomong sama sahabat, kalian tahu nggak? Mereka ini sedang disiksa nih kalau saya pertunjukkan sama kalian. Misal kalian saya tunjukkan bagaimana mereka sekarang ini, mereka disiksa nih. Dan sebagian dari mereka disiksa karena tidak hal yang besar. Apa? Kencing tidak dibersihkan. Yang kedua, namimah, yamsi bin namimah. Yang satu lagi ini karena dia selalu namimah. Apa namimah? Tadi adu domba. Itu di kuburan disiksa. Sampai akhirnya Rasul mengambil satu pelepah kurma, kemudian dibelahnya jadi dua dan ditancapkan di masing-masing kuburan, dan kemudian Rasul ngomong, asa alla yu'adzibani hatta lan yaibasa. Semoga Allah mengangkat adab mereka berdua sampai daun pelepah kurma ini mengering. Nah, itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kajian kita hari ini sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan Insya Allah. kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang menjadi kesimpulan untuk Terima kasih Mbak Yola dan pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada. Sahabat Facebook, ada Bu Yusdiana, ada dan yang lainnya, Bu Ratna Basit itu ada, insya Allah. Bahwa kita tidak cukup dengan menangisi kematian ulama, sama dengan yang disampaikan Mbak Yola tadi, disiapkan generasi penggantinya. Dan itu adalah tugas kita, masukkan anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan yang berbasis agar mereka menjadi ulama, pengganti ulama yang saat ini sudah diangkat oleh Allah. Dan itu cara Allah mengangkat ilmunya dengan mematikan ulama. Innamal likulli jurhin bur'un walabur alima cara halisan. Kalau pedang mulai ketemu masih ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana ubat anda dicari tawali kok via milqadim insyaallah. In uridu ila islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Susilo Utomo dengan apa yang menjadi kajian kita hari ini berkenaan dengan tema kita, yaitu kematian ulama adalah bukti bahwa Allah mengangkat ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu memberikan perlindungan kepada setiap umatnya, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bagi kita semua para generasi penerus untuk bisa menggantikan para ulama yang telah memenuhi panggilannya, dan semoga kita menjadi masyarakat yang terus dalam lindungan Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar untuk hari ini. Semoga kajian kita bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah lain waktu kita akan jumpa lagi dalam program Mutiara Kolbu, persembahan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo, dan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Bersama saya Yola Arvina mengucapkan terima kasih banyak. Yola hadirkan untuk informasi selanjutnya masih dalam Mutiara Kolbu hingga pukul 12.00 nanti. Selamat siang dan kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti live streaming hari ini, dan sampai jumpa di live berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.